wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang komunikasi massa dan antar pribadi dengan saya sebagai moderatornya dan teman-teman saya sebagai pematerinya. Jadi buat teman-teman, simak presentasi kami berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu mass communication, yang artinya sebagai komunikasi yang menggunakan media massa. Istilah massa communication diartikan sebagai saluran, yaitu media massa. Yang berikutnya yaitu pengertian dari komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Selanjutnya, perbedaan komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi. Untuk komunikasi massa, yang pertama, komunikasi massa berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator pada komunikasi massa terlembaga. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Yang keempat, media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang kelima, komunikasi massa bersifat heterogen. Untuk komunikasi antar pribadi, yang pertama keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga dukungan, yang keempat rasa positif, dan yang kelima kesetaraan. Selanjutnya ada beberapa contoh komunikasi massa. Yang pertama, pengusaha obat, makanan, dan minuman memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, surat kabar, pamflet, dan lain-lain untuk menyebarluaskan informasi tentang kesehatan. Yang kedua, dokter memanfaatkan media massa untuk melayani konsultasi kesehatan. Yang ketiga, lembaga-lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah turut memanfaatkan peranan media untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan dan cara-cara mengatasi penyakit menular dan lain-lain. Contoh yang pertama yaitu komunikasi antara pasien dan dokter. Secara khusus, hubungan antara dokter dan pasien yang baik dan meningkat ketika konteks komunikasi interpersonal berlangsung dengan keramahan dokter, perilaku sopan, percakapan sosial, perilaku mendorong dan empati, dan membangun kemitraan, serta ekspresi empati selama konsultasi. Contoh yang kedua yaitu komunikasi antara ahli gizi dan pasien, atau yang biasa disebut dengan konseling gizi. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan komunikasi media massa. Kelebihannya yaitu yang pertama, komunikator terlambangkan, komunikasi anonim dan heterogen, efektivitas dan efisiensi, daya tarik. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama yaitu komunikasi massa bersifat satu arah, mengandalkan peralatan teknis, umpan balik tertunda, dan biaya sangat tinggi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu kekurangan dan kelebihan komunikasi antar pribadi. Yang pertama kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Feedback antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat. Sedangkan poin kedua, terdapat kedekatan emosional karena intensitas dalam berkomunikasi. Poin ketiga yaitu efektif, dan poin terakhir tidak memerlukan biaya. Dan sekarang kita masuk ke ranah kekurangan. Yang pertama yaitu tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang berbeda. Yang kedua, komunikator dan komunikan harus mengorbankan waktu untuk berkomunikasi. Dan poin terakhir yaitu poin ketiga, jangkauannya itu sempit. Kalau tadi kelebihannya itu ada 4, sekarang kekurangannya ada 3. Lebih banyak komunikasi antar pribadi ini masih lebih menguntungkan, masih lebih banyak keuntungannya daripada teman-teman sudah puas dengan presentasi yang telah kami utarakan tadi, dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.